berkenaan soalan berikutnya. Bagaimana kita nak menyelarikan di antara persatuan jemaah dengan mentaati ulil amri? Kadang-kadang kala ada perkara yang dilihat penting dalam jemaah bertembung dengan agenda dan gerak kerja kerajaan. Dan kadang-kadang contoh macam kerajaan tentukan ada tauliah, ada sekian. Kita nak berdakwah. Tapi berdakwah tadi kan kita ikut kepada gerak kerja kita masing-masing. Tapi benda ni macam bertembung dengan ulil amri. So macam mana kita nak satukan? Ataupun di ruang lingkup manakah, sejauh manakah kita kata gerak kerja kita ni patut selari dengan arahan kerajaan. Dan kerajaan tak benarkan, kita duduk diam. Tapi rasa macam salah pula sebab Allah Ta'ala perintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, seru pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga bimbingan yang baik. Maksudnya kata lain, dakwah tak boleh berhenti. Dakwah tidak boleh berhenti. So, jadi kalau dia kata benda tu bertembung dengan suatu perkara ke, contoh polisi yang kita kata kerajaan, dan kita pula ada pandangan kita, macam mana kita nak satukan. Fadil tafadhal. Terima kasih Tuan Moderator terhadap pertanyaan ini. Kita sama-sama dengar macam mana bila kita ingin melaksanakan satu kewajiban. Ternyata pihak tertentu, pihak pemerintah umpamanya, yang kita disuruh supaya mentaati, mensyaratkan syarat-syarat tertentu sehingga kita tidak dapat keizinan untuk meneruskan dakwah. Hadirin dan hadirat, pertama-tama saya ingin katakan bahawa dakwah itu adalah tugas atau kewajiban setiap insan. Dia bukan kewajiban para asatizah. Allah Subhanahu wa taala menyebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana lafi khusrin illa. Sesungguhnya seluruh jenis insan dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus salihati, mereka yang beramal saleh, wa tawasaw bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran iaitu dakwah, dan yang ketiga wa tawasaw bis sabr. Kata ulama tafsir, alif lam pada al-insan itu membawa faedah listighraqil jins, menyatakan seluruh jenis manusia. Sebagaimana pada alif lam pada alhamdulillah, alif lam pada hamdun itu puji-pujian. Dari mana datangnya segala puji-pujian milik Allah? Segala itu diambil dari perkataan atau huruf alif lam yang berada di depannya. Itu listighraqil jins. Oleh sebab itu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh jenis insan dalam kerugian. Ayat itu memberi isyarat bahawa setiap insan, laki-laki ke perempuan ke, semuanya wajib berdakwah, sebab Allah tidak menyebut innad da'i atau innal ustaza. Tidak. Tapi innal insan, selagi dia bernama insan, dia wajib berdakwah. Insan yang boleh bebas dari kerugian 4 syaratnya. Pertama, ada iman, amal saleh, berdakwah dan sabar. Okey, itu dari sudut kewajiban berdakwah. Okey, dalam kita berdakwah, kadang-kadang kita dihalang oleh pihak-pihak tertentu. Nah, macam mana kita bersikap? Lihat ayat 59 dari surat An-Nisa. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Semua kita tahu ayat ini.
Cuma tafsiran ayat ini sangat menarik. Kata Imam Ibn Katsir, setelah Allah panggil, hei orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatlah kamu kepada Allah. Diulang sekali lagi, wa ati'ur rasul, taatlah kamu kepada Rasul. Tetapi sayangnya tidak ada perkataan ati'u di depan ulil amri. Kalau ditanya mengapa? Ini memberi isyarat ketaatan kita kepada Rasulullah sama dengan ketaatan kita kepada Rasul. Exactly. Sebab Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Tugas beliau hanya menyampaikan saja apa yang datang daripada Allah. Itu sebabnya kata para ulama, termasuk ulama akidah, Allah dengan Nabi Muhammad beza. Maksudnya, hak Allah dengan hak Rasul beza. Tidak boleh hak Allah kita bagi pada Rasul. Boleh bawa syirik. Berdoa adalah ibadat. Kita berdoa kepada Allah. Kita tak boleh berdoa kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadat dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan adalah ibadat. Oleh sebab itu bila datang ke Madinah, minta-minta di atas kuburan Nabi, minta pada Nabi, syirik hukumnya. Sebab permintaan atau permohonan atau doa itu adalah ibadat. Ibadat hanya untuk Allah. Ini sebagai contoh bahawa hak Allah tidak boleh dibagi kepada siapapun walau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma hanya satu saja persamaan antara Allah dengan Nabi Muhammad yang dipanggil dengan haqqut ta'ah, hak ketaatan. Itu sebabnya setelah Allah menyebut ati'ullah, diulang sekali lagi, wa ati'ur rasul. Tetapi tidak ada ati'u di depan ulil amri. Ini memberi isyarat terhadap ulil amri, mana-mana pemimpin, ketaatan hanya boleh dalam bab selagi ia tidak bercanggah dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Itu sebabnya sambungan ayat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Bila kamu bertelingkah pendapat dalam satu-satu perkara, maka rujuklah perkara itu kepada Allah, yakni pada Quran, dan kepada Rasul, maknanya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut-sebut ulil amri. Ini sebagaimana sabda Nabi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam perkara maksiat. Oleh sebab itu, memahami akan kewajiban berdakwah adalah tugas setiap manusia, setiap insan. Lalu memohon tauliah, mohon tauliah. Walaupun kita pernah belajar di 4 universiti, tak pernah lulus. Tak perlu sebutlah negeri mana. Tapi alhamdulillah ketika tahun 2006 pindah ke Perlis, kita justru diangkat sebagai pemberi tauliah. 2006 hingga 2009 di Perlis. Karena pihak penguasa di sini faham apa yang kita bawa. Tapi di negara-negara lain sampai 6 kali. Dan karena mengajar tidak ada tauliah, akhirnya ditangkap sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Ustaz Basri. Turun naik 6 tahun dari 2006 hingga 2011. Karena bukan salah mengajar, karena salah mengajar karena tidak ada tauliah. Okey, kalau begitu Ustaz, apakah Ustaz berhenti karena ketiadaan tauliah? No. Kita mengajar
di rumah-rumah, di dewan-dewan, kalau tak boleh pun mengajar di masjid. Nah, lebih-lebih lagi sejak PKP. Kita mengajar sejak 2000, COVID-19 mula bila? 2020. Nah, sekarang sampai 2023. Bermula saja 2020, kita mengajar setiap hari. Bedah 7 kitab dalam seminggu secara online, dan online tak perlu pada tauliah. Apa yang saya maksudkan bukanlah hendak membanggakan diri, ada saja jalan untuk kita berdakwah dan selamat dalam berdakwah, tak bercanggah dengan polisi kerajaan tertentu. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu.